Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang rencana pelajaran tahun 1947. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri atas 4 orang. Yang pertama, Friza Agustin Arifiri Astuti, NIM 53. Yang kedua, Rifatul Aulia, NIM 56. Yang ketiga, Nanda Idotin Nafiah, NIM 57. Dan yang terakhir, saya sendiri Danisa Dwi Rahma Pratiwi, NIM 65. Langsung saja mari kita simak penjelasan materi berikut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai awal mulanya kurikulum 1947. Jadi, kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan. Kurikulum ini sebelumnya disebut dengan istilah leerplan atau dalam bahasa Belanda memiliki arti rencana pelajaran. Kemudian karena masih terdapat pengaruh dari kolonial Belanda dan Jepang pada sistem pendidikan, maka kurikulum 1947 disempurnakan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang merumuskan tentang tujuan kurikulum menurut jenjang pendidikan. Setelah itu, istilah leerplan berubah menjadi Rencana Pelajaran 1947. Tidak hanya itu, namun juga terdapat penetapan asas pendidikan, yakni asas pendidikan ditetapkan berdasarkan Pancasila. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri, rencana pelajaran 1947 ini baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Rencana pelajaran tahun 1947 mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Jumlah mata pelajaran untuk sekolah rakyat atau SR ada 16 bidang studi. Sekolah menengah pertama ada 17 bidang studi dan sekolah menengah atas ada 19 bidang studi. Mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat ada 16, khususnya di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan bahasa daerah. Daftar pelajaran adalah sebagai berikut, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, kerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, didikan budi pekerti, dan pendidikan agama. Pada awalnya, pelajaran agama diberikan mulai kelas 4. Namun, sejak tahun 1951, agama juga diajarkan sejak kelas 1. Bentuk rencana pelajaran tahun 1947 meliputi dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pelajarannya, dan yang kedua yakni garis-garis besar program pengajaran. Untuk yang selanjutnya ada karakteristik sendiri ada 5. Apa aja? Yang pertama, dalam jenjang pendidikan memiliki jumlah mata pelajaran yang berbeda. Lalu yang kedua, sifat mata pelajaran terpisah-pisah yang disebut dengan istilah separate subject curriculum. Dan garis besar pengajaran saat itu lebih menekankan pada cara guru mengajar dan murid mempelajari. Lalu bahasa pengantar di sekolah sendiri itu menggunakan bahasa Indonesia. Lalu untuk jumlah mata pelajaran pada saat itu, untuk sekolah rakyat sendiri ada 16 bidang studi, untuk yang SMA 17 bidang studi, dan untuk yang SMA jurusan B itu ada 19 bidang studi. Nah, untuk rencana pembelajaran 1947 itu tidak menekankan pada aspek kognitif, jadi lebih mengutamakan pendidikan watak dan perilaku. Itu meliputi
Yang pertama, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua, materi pelajaran itu lebih dihubung-hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, perhatiannya terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Penerapan rencana pelajaran tahun 1947 ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Pada poin kedua, jumlah mata pelajaran untuk sekolah rakyat terdapat 16 bidang studi. Khusus untuk daerah Jawa, Sunda, dan Madura terdapat tambahan yaitu bahasa daerah. Untuk sekolah menengah pertama terdapat 17 bidang studi. Dan untuk sekolah menengah atas terdapat 19 bidang studi. Pada poin yang ketiga yaitu lahirnya rencana pelajaran tahun 1947 ini diawali dari pembenahan sistem persekolahan sesudah Indonesia merdeka, di mana sistem ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.